Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Sapamaharani. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil dari kelompok kami di individual assignment kompensasi strategik. Selanjutnya ada nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Vinda Ramadhani, Binti Ashifa, Isnaini, Rosmaliana, dan saya Sabrina. Selanjutnya adalah pemilihan opsi dari tunjangan pensiun, dan opsi yang dipilih adalah rencana kontribusi pasti. Dari opsi ini pertimbangannya yang pertama ada fleksibilitas dan keterlibatan karyawan, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga daya tarik rekrutmen dan retensi. Untuk fleksibilitas dan keterlibatan karyawan, pertimbangannya adalah rencana kontribusi yang pasti, memberikan karyawan kontrol atas tabungan pensiun mereka, untuk mendorong perencanaan keuangan jangka panjang dan keterlibatan aktif dalam investasi mereka. Lalu karyawan dapat memilih seberapa besar mereka ingin berkontribusi hingga batas maksimal 5% dari gaji, yang memberi mereka fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya, pertimbangan di manajemen risiko, yaitu risiko investasi transfer kepada karyawan sehingga mengurangi beban keuangan dan risiko investasi yang ditanggung perusahaan. Dengan kontribusi 1:1 ini antara karyawan dan perusahaan, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih terprediksi dan terkendali. Selanjutnya, pertimbangan untuk daya tarik rekrutmen dan retensi. Yang pertama, skema ini dapat menarik karyawan yang menghargai fleksibilitas dan ingin berpartisipasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, dengan program ini, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan finansial karyawan yang dapat meningkatkan retensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat. Manfaat bagi perusahaan, yang pertama pengurangan beban keuangan dan risiko investasi, yang kedua biaya yang lebih terprediksi dan terkendali, ketiga menarik karyawan yang proaktif dalam perencanaan keuangan. Manfaat bagi karyawan, yang pertama ada fleksibilitas dalam kontribusi dan pengelolaan tabungan pensiun, yang kedua dukungan dari perusahaan dalam bentuk kontribusi yang cocok, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam perencanaan pensiun. Selanjutnya, opsi tunjangan kesehatan. Opsi yang dipilih, pengaturan penggantian biaya kesehatan. Pertimbangan utama, 1. Fleksibilitas dan konstomisasi. Karyawan dapat memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka, termasuk rawat inap, jalan pengobatan, dan mata. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan dalam menggunakan tunjangan kesehatan yang diberikan. 2. Keterlibatan dan kepuasan karyawan. Dengan kelayakan penggantian, karyawan dapat merasa lebih puas karena mereka memiliki kendali atas pengeluaran kesehatan mereka. Karyawan yang merasa kebutuhan kesehatan terpenuhi cenderung lebih produktif dan loyal. 3. Kontrol biaya untuk perusahaan. Perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan menetapkan anggaran tahunan sebesar 10% dari gaji bruto tahunan karyawan. Dana yang tidak terpakai tidak dijumlahkan ke tahun berikutnya, membantu perusahaan mengelola anggaran dengan lebih efisien. Baik, berikut adalah manfaat opsi tunjangan kesehatan dengan pilihan pengaturan penggantian biaya kesehatan. Manfaat bagi perusahaan, yang pertama yaitu kontrol biaya akan lebih baik dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian manfaat yang kedua, pengelolaan administrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan membeli paket asuransi. Dan ada manfaat yang ketiga, yaitu akan menarik dan mempertahankan karyawan dengan memberikan fleksibilitas dan kepuasan dalam layanan kesehatan. Berikutnya adalah manfaat bagi karyawan. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam memilih layanan kesehatan sesuai yang karyawan butuhkan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu karyawan dapat mengklaim pengeluaran kesehatan yang beragam, termasuk layanan yang tidak dicakup oleh standar asuransi. Dan manfaat bagi karyawan yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan dan keterlibatan karena kontrol atas pengeluaran kesehatan. Selanjutnya yaitu ada faktor tambahan yang harus dipertimbangkan pada PT VWX. Yang pertama yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu menyediakan program kesejahteraan, cuti yang fleksibel, dan dukungan untuk keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Yang ketiga yaitu ada kebijakan kerja fleksibel,
mengimplementasikan kebijakan kerja fleksibel seperti kerja jarak jauh dan jam kerja fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Yang keempat, yaitu ada tunjangan tambahan, yaitu menyediakan tunjangan tambahan seperti subsidi transportasi, tunjangan makan, dan bantuan perumahan. Yang kelima, ada kompensasi kompetitif, yaitu ada menawarkan gaji dan bonus yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di pasar. Selanjutnya yang keenam ada lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Itu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung dan kolaboratif untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, PT VWX dapat merancang strategi kompensasi yang komprehensif dan menarik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial dan kesehatan karyawan, tetapi juga mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.